Kalau menurut gue vegetarian option is a bit banci. Ngerti kan? Vegetarian itu masih makan cheese, ya kan? Dia masih makan krim. And dia masih makan, pokoknya dairy products dia masih makan. Kalau vegan kan bener-bener kayak animal, anything from animal tuh udah nggak ada. Kalau kita ngomongin soal komunitas yang tadi lo ngomong itu, ini gimana kebentuknya sih? Jadi kebentuknya sebenarnya adalah karena memang kita semua ada di area yang sama lah ya. Waktu itu gue pindah ke Karawaci kan, gue pindah ke Karawaci, and then I know you from Karawaci. Okay. So from Karawaci ke Jakarta, dan gue balik ke Karawaci. Hancur by the way Karawaci. Nah, habis itu jadi disitulah akhirnya kita punya apa ya? Gue masuk sama mereka, mulai join, dan mereka punya isu yang sama lah gitu. Mereka adalah anak muda yang perlu dimentorin, kayak gitu ya. Mereka butuh mentor yang bisa bimbing, dampingi setidaknya di saat mereka sedang mulai membangun, meniti karir, mulai kejar masa depan. Ini dan lo semua. mulai dari kapan ya? Ini kira-kira kan lo gue sama mulai. gue, maksudnya kita ketemu udah dari 2006, Aduh, right? Ini udah, how long was that itu ago kan? ya. Gue udah gak inget deh gitu. Terus, lo kan dari mulai saat itu, sebelum gue even mulai sama lo udah duluan gitu. Betul. Nah untuk circle yang kali ini, baru ya, kita baru 5 tahunan lah. Gue jalan sama-sama dengan mereka gitu ya. Mulai bisa dekat dan memahami budaya yang dibangun sama mereka tuh ya kira-kira ya 2 tahun belakangan inilah, 3 tahun inilah gue baru ternyata memang jujurnya kalau dibilang ya nggak sama dengan model budaya yang kita punya teman-teman kita gitu ya. Dan memang zamannya juga beda sih ya gitu ya. Kok kita zamannya hancur. Itu nggak ada cerita deh udah. Udah nggak usah buka-buka, gue malu. Iya. Tapi anak yang sekarang, kalau menurut gue kayak maksudnya dengan komunitas, apalagi lagi pandemik ini, apakah komunitasnya mereka ada saling, maksud gue kita lebih rada serius nih, maksud gue ada nggak sih kayak center atau call center or whatever it is gitu. If you're in crisis, let's say gini, gue bunuh diri or whatever gitu kan. Kita di Indonesia itu kagak ada lu sama sekali yang kayak, maksudnya I'm in crisis, my parents are like this and I wanna kill myself. I thought I got like violated gitu. Ada nggak sih kayak center yang seperti itu? Lu kan kayak maksudnya yayasan bokap lu itu, Roni Patinasarani Foundation. Lu kan help drugs gitu kan. Tapi yang kayak anak muda yang zaman sekarang yang butuh banget, apalagi lagi zaman pandemik gini, I'm pretty sure banyak yang stressed out, right? Dari mungkin keluarga yang mungkin tadinya business doing well but not doing well anymore gitu. Itu gimana sih? Maksudnya ada nggak sih help center seperti itu? Jadi sebenarnya makanya memang yang kita bangun sih environment ini penting banget gitu loh. Makanya kenapa kita punya office, di mana di office tersebut terdiri dari berbagai macam area subjek itu company, ada yang retail, ada yang wedding, ada yang Jumba ini dan semuanya. So kenapa makanya ketika gua damping banyak sama mereka, dari awal tadi gue bilang bahwa passion gua adalah build people gitu loh. So makanya gue ambil beberapa sertifikasi kayak coaching, NLP dan semua hanya untuk belajar memahami orang gitu. Oke, seperti ini semua. Nah, disitulah akhirnya membuat kita punya sebuah rasa kebersamaan yang sama-sama tahu area masing-masing, tapi kita bisa coba untuk kerjasama bareng-bareng. And then kenapa kita buat tempat-tempat kayak cafe? Kalau ada satu hotel yang kita buat itu kan adalah tempat-tempat yang gue mau datang ke Cubica nanti ya. Gue sebetulnya diundang untuk pergi datang pembukaan Cubica, and then the pandemic hits, I hate it. I hate it. Oke. Nah jadi ya udah di situlah kita bisa, jadi momen di working hour-nya ada, after working-nya juga ada momen untuk bisa hangout bareng, diskusi sama-sama. Jadi ada nggak sih maksudnya kalau gini ya, lu kan ngomong seperti ini, this is definitely, nah
lu ngomong soal komunitas lu yang which is adanya di Tangerang. Yeah. Bener nggak sih? Yes. We're not talking Jakarta. Yeah. Oke. Ada nggak sih caranya untuk connect ke sono? Do you have kayak misalnya call center? Kan gue udah bilang call center atau misalnya somebody yang bisa dihubungin. I would want somebody kalau misalnya mau ikut komunitasnya itu tuh gimana sih caranya? Basically sih kita ada, gua ada seorang sekretaris yang memang tugasnya untuk ngurus gitu-gituan lah. You know me lah ya. Gua hal-hal. Lu kan dari dulu gitu. Gue bilangin sama lo ya. Hah? Lu selalu gitu emang. Ya, lu merencanakan sesuatu, udah nih gue ngerjain. Emang gitu selalu. Nah sama kayak sekarang. Lu yang punya ide. Abis Jadi, itu bukan lo yang ngerjain. Yes, gitu. Mereka tahu lah, they know how to running it. Jadi udah mereka yang ngerjain. Mereka bisa jadi Bisa nggak sih kalau misalnya gini ya? I don't know whether this is gonna be dari omongan ini lu bakalan ngelakuin ini atau enggak. Oke. I'm pretty sure lu di komunitas itu you're very strong. Tapi pretty much orang yang masuk komunitas itu kan dari gereja. Oke. Right? We're talking not just gereja. Yes. We're talking people yang benar-benar need help and don't know where to turn. Yes. Oke? Yeah. Kalau misalnya sampai kayak gitu, Yeah. ada nggak sih kayak are you willing gitu untuk bikin satu tempat atau satu safe place where people can call you? Ya. Maybe not you personally, Yeah, tapi maksudnya ada counselor yang mau care, mau dengar, mau bantu. Ya, mau banget buat gue ya, mau banget. Jadi gini, sejujurnya memang karena biar bagaimanapun kekuatan manpower itu penting buat gue ya, gitu. Nah, kebetulan di komunitas gue ini yang gue bilang tadi di awal, mostly mereka adalah orang-orang yang memang mereka lagi di titik saat ini, level mereka adalah mereka lagi running untuk bangun mereka punya hidup dulu, gitu. Jadi anak-anak ini mereka belum, menurut gua, belum sampai ke level bahwa mereka sudah oke sama mereka punya hidup dan mereka bisa bantu hidup orang lain. Nah, karena itu kan perlu itu. That's why, tapi udah ada beberapa orang yang memang yang tadi gue bilang tugas job desk-nya adalah ya seperti itu. Jadi untuk menolong orang sebagai call center dan semua. Dan ini udah cukup jalan sih ya. Tapi basically, amazingly juga. Tahu nggak sih siapa yang lagi banyak banget akhirnya kita bantu? Refugee. Siapa? Refugee. Gila men, di Serpong itu. Refugee, tunggu, gini. Gue mau nanya dulu, refugee itu ya, kalau ngomongin refugee, it's like dari negara Timur Tengah gitu yang lagi perang. Aljazair, gitu kan? Afghanistan, ada dari Vietnam, wah dari segala negara. Terus abis gitu mereka kayak pindah kemana karena nggak ada tempat lagi buat mereka tinggal. Why do we have refugees here? Sorry, Tangerang, bukan Jakarta. Nah, di Tangerang. Why? Nah, di Gading Serpong itu, dulu tuh sebenarnya yang gue tahu itu adalah blok mes, apa sih namanya itu kalau dormitory untuk dari mahasiswa dari Papua yang dikirim yang kuliah di UMN. Nah itu ada satu daerah tuh, satu klaster ujungnya kayak gini nih. Ujung ke ujung tuh dari dormitory. And then tiba-tiba gue lewat, kok mukanya muka Arab gitu ya, kok mukanya muka Timur Tengah gitu. Why do we have refugees? How do they get Nah di sana ada sekitar hampir 1.100 orang refugee. Wow. Yang anak-anaknya hampir 30%. Do you guys know? I don't think so. I don't know anything about refugees. And then satu hari kita ada 2 orang dari Amerika. Mereka, ya orang Amerika, mereka adalah orang yang bekerja di kayak di foundation gitu yang nolong refugee ini. Gitu, namanya David sama B. Ya, kita juga dulu dari sama, foundation gitu kan. Nah gitu. Nah jadi akhirnya ya udah kita kerjasama, kita siapin ruko, jadi youth center, training ibu-ibunya, anak-anak kecilnya semua. Tapi udah. This is just purely refugees, bukannya Indonesian. No, semua. Jadi kita ngajarnya, even English pun mereka nggak bisa. Jadi masih pakai Google Translate ke bahasa Farsi. Jadi ngomongnya Google Translate ngajar Google Translate. Apa kita nggak? Sorry, we are very Indonesia has a lot of people who knows Arab gitu kan. Yeah. Apa nggak ada translator maksudnya untuk bisa bantuin lo? Nggak ada, sama sekali nggak ada. That's weird. Mereka nggak bisa bahasa Inggris juga masalahnya. Jadi bener-bener kita mesti pakai itu bahasa Google Translate inilah. Gitu. Oke. Jangan. Siap. Ini bagian yang gue suka. Gue udah deg-degan
deg-degan. Oke. Jangan. Menurut Bapak produser, saya mesti menanyakan sama ibu yang satu ini. Mau gue yang tanya atau langsung cerita aja? Jadian? Ini gantian nih, bukan gue yang nanya, dia yang nanya. Karena kita setiap sesi ini pasti ada tanya balik kan? Lo boleh nanya sama gue, lo mau nanya apa? Nah, mana ya? Gue lagi mulai bergetar nih. Gue lagi memilah mana dulu ya. Yang mau yang menyakitkan dulu atau mau yang dikilik-kilik dulu? Kenapa harus sakit? Kenapa gue harus sakit? Why? Enggak. Kita umur berapa sih? Let's talk about the meaning of being beep. How's your eyesight? I can still see clearly, terang aja kok. Itu gede. Hah? Kalau baca yang begini gimana, Beng? Ya. Hah? Harus begini kan? Segini masih jelas? Iya sih, udah nggak jelas. Tapi ada yang bantuin gua biasanya. Kalau lo gimana ya? Saya sudah hopeless. Sudah hopeless. Gue kayaknya udah mesti beli kacamata plus. Tolong yang nonton ini ya, tolong. Dia udah hopeless. Tolong ya, please. Gue bilangnya sama lo. How old do you think I am? Hah? I don't look my age. Sekalian, pertanyaan apa lagi coba? Oke. Kita jangan ngomongin umur lah, itu sensitif. Enggak lah. Sebenarnya gue mau nanya adalah setelah beberapa bulan nggak ketemu, ternyata Toto lo menjadi vegan sekarang. Nah, itu dulu dong. Kita bicaranya yang masih yang soft dulu. Okay. Kenapa sih? Apa yang terjadi? Lo gemuk lo? Gemuk juga enggak. Oke. Atau untuk kesehatan kah atau apa? Nih, gue sebetulnya jadi vegan bukan by choice. Oke. It's never by choice. You know me, we like to eat. Ya. Yes. Ya? Kemana-mana kita makan, kita cari apapun yang kita cari itu makanan. I'm very passionate about food, right? Tapi gue punya penyakit. Bukan penyakit apa ya, this is more like allergies yang I have for a long time. Tapi pengobatannya itu alternatif yang namanya bioresonans. Tapi kliniknya tutup selama pandemik dan gue udah mesti tiap tahun itu sebetulnya gue mesti tune up namanya. I have to go there, schedule-nya sudah ada. Dia pandemik. Terus dokter gue bilang, oke, lu vegan aja sebulan. Dari dibilang sebulan, akhirnya sampai 5 bulan. Sebetulnya kalau dibilang gue jadi vegan, it's a blessing in disguise, right? I got healthier, ya kan? Gue turun berat badan 9 kilo, Bang. Nggak mau ikut. Terus. Terus. Saya nggak mau jangan dengar video ini ya. Oke, terus. Melisa, please dengar ini, oke? Nah, terus. Terus abis gitu, I have more energy, right? My skin is brighter. I don't have to use any skincare, right? Bukannya gue nggak pakai, gue pakai. Cuman maksudnya nggak sampai kayak wah gila harus pakai serum, harus pakai ini gitu. I don't do that anymore. Gue pakai kayak mask, mungkin masih pakai, but seperti itu aja, nggak very minimal skincare. Buat cewek, I think it's a blessing in disguise. Menurut gue, ya. Terus kalau dibilang ada kerut-kerutan apa segala macam, it's not noticeable. Kulit kencang. And itu lucunya gini ya. When gue jadi vegan, salah satunya is because gue nonton Game Changer. Have you watched that before on Netflix? Susah nggak sih Ian, lo vegan gitu ya? Karena kan gue nggak by choice ya. Mungkin kalau orang yang jalanin harus banyak gue tanya. Gue belum siap jadi vegan. Banyak orang yang ngomong seperti itu ke gue. Tapi menurut gue it's bukannya siap atau enggak sih. Menurut gue mau apa enggak. Ya kan? Kalau gue udah nggak ada choice, I have to do it. I'll be sick gitu loh judulnya, ya kan? Kalau dibilang susah, the first 2 weeks was probably hardest. I see. Karena gini, 2 minggu pertama itu lo harus ngerubah semua habit lo. Habit. Right? Habit. Yes, we're talking about habit.
habit gue yang biasa, gue tuh suka ada, kalau dibilang gue suka snacking, I don't really like snacking. Gue tuh snackingnya cuman kayak buka, ya kan, nih gitu. Terus habis itu gue kasih ke orang. Gue biasa gitu. I'm not really into like snacking yang sampai satu itu habis. Nggak pernah kayak gitu. Tapi berubah jadinya yang mestinya gue nggak, itu harus dilihat gitu kontennya, nggak boleh ada telur, ya kan, nggak boleh ada susu. Berarti kan kalau nggak boleh ada susu itu kan nggak boleh ada butter, ya kan, nggak boleh ada nggak boleh ada butter, nggak boleh ada krim, nggak boleh ada apa lagi, ice cream nggak bisa. Tapi gue jalanin itu semua. Yang menurut gue sampai sekarang tuh susah bukan dagingnya. Turunannya. Jadi I love cheese kan. Jadi kalau menurut gue itu lo makan, kalau lo orang mau makan daging terserah. Tapi begitu ada yang makan pizza depan gue, kayaknya gue pengen cakar. Ya kan? Gue pengen cakar orang banget kalau ada orang makan cheese depan gue. Sama telur. Ya kan? Telur tuh susah banget sih menurut gue. Yes, itu gua sih. Telur itu iya kan, buat larang gua. Nasi panas, telur ceplok, ya kan, kecap cabe, kerupuk, ya enak banget kan. Menurut gue itu something yang kayak nggak perlu bukan makanan mewah, tapi very Indonesian. Almost all Indonesian eat that, gitu kan. Terus tapi gini, ada tips gak sih kalau misalnya ada orang yang baru memulai vegan? Jadi lo mau ikut? Enggak. Ini karena produser yang suruh tanya. Gak, kalau gue gak mungkin. Gue tanya itu, lo tau gue dong. Gila, vegan. Hah? Apa itu? Dari makhluk apa itu? Gila. Sayang jangan nonton video ini tolong. Please, sayang ini berbahaya. Jangan nonton. Jangan nonton. Jangan nonton. Awas, lu jadi macam-macam. Awas lu, gue pulang di rumah nggak ada telur. Gue goreng. Jadi tadi pertanyaannya apa? Buat orang yang baru mau pertama kali mau coba vegan, apa sih tipsnya kira-kira? Jadi menurut gue sih jangan terlalu dipikirin, lo nggak bakalan makan lagi, ya kan? Gini, if you cannot do it, you still can abandon midway, right? Kalau lo mau coba vegan just to get healthy, I think this is the time to do it. During the pandemic, you will be very healthy. I didn't get sick for 5 months. Dan tiba-tiba banyak banget sekarang yang jadi vegan. I also don't know why. Lo kalau ngeliatin misalnya social media, semua jadi vegan tuh banyak banget sekarang, right? And then tiba-tiba mulai restoran vegan banyak. Nah itu yang gue mau nanya berikutnya. Banyak nggak sih? Tapi kalau kan ya berarti kan banyak restoran-restoran yang buat makanan ala-ala versi vegan dong berarti. Tapi susah nggak sih dicariin? Kalau gitu-gitu? Enggak, sekarang Gojek banyak banget. Di Gojek banyak banget, and tiba-tiba semua restoran yang gue kunjungin akhir-akhir ini, bukannya gue melanglang buana, tapi maksud gue pasti mereka have vegan option atau vegetarian option. Kalau menurut gue vegetarian option is a bit banci, ngerti kan? Vegetarian itu masih makan cheese, ya kan? Dia masih makan krim, and dia masih makan, pokoknya dairy products dia masih makan. Kalau vegan kan bener-bener kayak animal, anything from animal tuh udah nggak ada, diangkat semua, jadi you don't have excess fat pretty much. Tapi sayur oke berarti ya? Nasi, mie, ya maksud gua kan gorengan. Let's say misalnya di pandemi udah selesai, dan dulu mostly family dinner, makan di luar. Kan nggak bisa dong keluarga lo mengikuti kondisi lo misalnya makan, tapi kan at least di setiap restoran kan nggak semuanya mereka kasih optional ada yang vegan, tapi kan at least di restoran yang normal nggak susah dong tetap untuk cari makan di situ. Nggak susah sih, gue sekarang nggak dibawa susahnya. Menurut gue ya, kalau misalnya cuma gue jalan-jalan nih sama semua orang, I don't wanna be a party pooper, right? Jadi you guys eat whatever you like, I can order my portion. Jadi nggak usah pusing. Pasti di setiap restoran itu ada yang namanya section veggies, right? I'm okay with it. Sayur, gitu. Sayur, nasi gitu ya. Nasi, gue masih bisa makan nasi, gue masih bisa makan mie, ya kan? Gue masih bisa makan yang semua yang tumbuh dari atas, dari atas, di bawah, dari tanah, itu gue bisa makan semua. Jadi menurut gue nggak susah sih. Sebetulnya kalau gue bilang tips gini, this is my rule untuk lo mau jadi vegan. Try 2 weeks. Full. Setelah itu, you see for yourself. Kalau lu lihat ada benefitnya, go ahead lu lanjutin lagi seminggu lagi. Lu nggak usah muluk-muluk, gua mau jadi vegan fully. No. Just do it for 2 weeks.
And I thought bilang gini, gue habis 2 minggu ini gue bisa makan lagi. Unless lo mikirnya gini, udah berubah. Lo habis 2 minggu, lo bilang, aduh kok kayaknya sayang ya gue udah capek-capek 2 minggu gitu kan, badan gue udah clean. When you eat, you have this feeling of guilt free, ngerti kan? Yeah. Lu kalau misalnya makan tuh biasa gini, kita makan babi, ya, terus kita makan sapi, terus kita makan segala macam lah ya. Yeah. Anything lah yang kita makan itu biasa kita punya like sialan gue tadi makan banyak banget, bener nggak? Nyesel belakangan ya. Nyeselnya belakangan. Nah ini apapun yang gue makan, I'm guilt free. Setelah gue makan gue puas, terus gue nggak merasa bersalah dengan apa yang gue makan. Itu yang gue senang. Nah, itu kan soal vegannya. Nah, sekarang apalagi nih yang kita mesti bahas nih ya. Lu boleh tanya apa aja. Apa aja bener ya? Iya kan? Oke. Terus, ya oke. Cuma nggak lah, hari ini gue berbaik hati lah gitu ya. Nggak apa-apa, nggak baik hati juga nggak apa-apa kalau gue udah biasa. Sebenarnya yang gue mau nanya ini juga serius. Gimana? Apa sih terjadi dengan bisnis lo di tengah pandemi ini? Dengan bisnis gue ini sebetulnya ya semua on survival mode. Oke. Right? Yeah. Apa sih yang nggak on survival mode Yeah. sekarang? Yeah. From a big thing. Yeah. Terus apalagi bisnis model gue itu Yeah. bukannya untuk kayak restoran yang bisa lo pesen. Oke. Ya kan? Yeah. That's not business. Bisnis restoran itu biasa udah ready, semuanya udah ada. Harga nggak seberapa, ya kan? Kalau gue itu kan catering, ya kan? Dengan keadaan sekarang itu bisnis model catering itu nggak banget. This is also a chance ya untuk bisnis model yang seperti gue yang nggak bisa survive dalam pandemic ini. Kita putar otak, right? But karena bisnis gue itu, if you know, gue kan target marketnya kan dulu kan dari sini ke atas aja kan, yang di bawah-bawahnya gue nggak pikirin, bener kan? Karena gue nggak mau, kalau misalnya dibilang kasarnya, gue nggak mau rebutan lapak sama yang di bawah, karena banyak banget gitu. Menurut gue main di atas, middle ke atas itu udah paling make sense, right? Tapi kan kalau dibilang gue mau di sini terus dengan keadaan seperti ini, nggak mungkin dong. Ya. Jadi cuy, sehambel apa gue mau turun? Iya sih, bisa ngerti sih gue. Dengan dari harga yang segini, fantastis gitu kan? Yes. Terus sampai yang kesini. Iya. Itu menurut gue is a very humbling experience. Oke. Amat sangat humbling experience. Almost kalau dibilang mau nangis nggak juga sih. Oke. Tapi mau sebetulnya. Apalagi kan kalau misalnya mau nangis gitu ya, paling enak kan kalau pulang ke rumah terus ada yang tanya kenapa sayang, gimana kamu di kantor tadi, ada yang nanya-nanya gimana hari ini gitu kan. Paling enak kayak gitu tuh Yan, biasanya gitu. Kalau gue kan lagi stres nih di kafe nih ya, gue kerjaan gak banyak, gue pulang Lisa langsung nanya kan gimana tadi di kafe rame nggak yang dateng. Nah itu kayaknya tuh ini mulai sensitif. seger. Gue mau nangis loh beneran. Jadi gimana nih? Gimana? Jadi bokap lo umurnya berapa sekarang? Udah berapa umur bokap lo? Lo nggak merasa coba tolong ya, gitu ya. Coba tolong si itu tuh. Itu gue serahkan ke tangan Tuhan. Jujur, hanya itulah satu-satunya satu-satunya kondisi di mana gue sebagai sahabat lo angkat tangan, kan? Serius. Yang lainnya lo butuh apapun gue bantuin dah. Itu kan temen lu, Beng. Aduh, tapi untuk satu itu gue gimana? Gue angkat tangan. Temen lu, Beng. Gue serahkan sama tangan Tuhan aja. Oh begitu. Ya. Abis mau gimana lagi judulnya? Begitu. Apalagi pandemik lagi sekarang kan ya udahlah ya. Setahun udah mau lewat lagi. Oh, iya tuh. Terus gue umur berapa? Terakhir gue denger. Gue udah sampai lupa diri loh. Gue udah umur Terakhir berapa sekarang? gue denger 3 tahun lalu tuh kadang-kadang. Oke. Nggak apa-apa. It's okay. Sebenarnya gue akan lebih senang sebenarnya kalau di sini nih ya ada Eca, ada Korki, ada Adrian. Nah, itu kayaknya gue lebih tega untuk
Menghorek. Gini deh, nanti kita bikin sesi yang baru ya. Nggak apa-apa deh, permalukan gue. Oke. Dengan Echa tadi siapa lagi? Korki, sama Adrian. Oke. Baru pelakunya langsung juga tuh kita di sini. Langsung saja sudah gitu kan. Nah, itu boleh tuh. Oke. Last question from you. That was brutal by the way. Oke. Tapi masih berharap dong kalau enggak. Oke, ini pertanyaan gua selama ini yang gua nggak mau nanya-nanya. Gua tanya langsung. Soalnya gua nggak tahu apa. Dengarkan baik-baik. Siapa tahu Tuhan ngomong sama lu. No. Gua nggak terima jawaban itu. Gua nggak terima. Yes or no? Yes or no? Yes or no? Dengar baik-baik, awas lo, dengar baik. Yes or no? Bentar. Yes or no? Yes. Yes. Tuh. Kurang baik apa coba gue? Hah? Iyalah. Lo orang paling sabar yang udah gue temuin. Sabar, ya kan? Iya, setia. Nah, kurang apa lagi? Iya, nggak kurang. Nggak ada yang kurang. Kan? Nggak ada yang kurang. Kurang dari gue, coba. Siap. Udah sekian ya. Ini saya takut lagi pertanyaan sama dia. siap. Nggak. Mau Udah cukup. Nggak apa.